Saya di sini mengerjakan tugas mata kuliah Akidah dan Agama Islam dengan judul Platform Artificial Intelligence dalam Pembelajaran atau biasa yang disebut dengan AI. Saya dari kelas A, saya sendiri Konita Sani Afifah. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi di era digital saat ini membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk merevolusi proses pembelajaran adalah Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. AI menyediakan kemampuan untuk komputer dan sistem digital dalam memahami, mempelajari, dan mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data dan pola yang ada. AI dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai penggunaan algoritma dan model pembelajaran mesin untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Dengan memanfaatkan adanya data yang berkumpulan dari interaksi siswa, AI dapat menganalisis kebutuhan dan gaya belajar individu sehingga memungkinkan penyampaian materi yang lebih sesuai. Namun meskipun potensi AI dalam pendidikan sangat besar, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Isu privasi data, keamanan informasi, dan ketidaksetaraan akses teknologi menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan oleh pendidik dan membuat kebijakan. Selain itu, pentingnya juga untuk memastikan bahwa penggunaan AI tidak menggantikan peran guru, tapi justru mendukung mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan latar belakang ini, jelas bahwa integrasi AI dalam pendidikan bukan hanya sebuah tren, tetapi merupakan langkah penting menuju masa depan yang lebih efektif. Latar belakang tersebut pengintegrasian AI dalam dunia pendidikan menjadi suatu kebutuhan dan peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama, ada rumusan masalah apa sih kelebihan dan kekurangan implementasi AI dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan AI terhadap efektivitas proses pembelajaran. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan dan untuk memahami tentang pengaruh penggunaan AI. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, kelebihan dan kekurangan implementasi AI dalam pembelajaran. Artificial Intelligence merupakan salah satu teknologi di era revolusi industri 4.0 yang sangat berguna untuk diterapkan. Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang merupakan pemodelan dari kecerdasan manusia yang diterapkan dalam suatu mesin untuk membuat mesin cerdas. Artificial Intelligence sudah diimplementasi di berbagai sektor, bahkan mungkin semua sektor di dunia. AI dalam kendaraan otonom, diagnosis medis, dan meningkatkan efisiensi yang memberikan solusi cerdas untuk masalah yang kompleks. Adapun kelebihan AI yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Dengan menyederhanakan proses, AI dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang. Di sini ini adalah salah satu keunggulan utama AI yang menyebabkan diterima di setiap sektor. Kedua, analisis data tingkat lanjut. Yang dimaksud adalah hal ini memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan membuat keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, otomatisasi. Dengan memanfaatkan teknologi AI, organisasi dapat mengotomasisikan berbagai proses, sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan penghematan waktu.
Yang keempat, personalisasi yang ditingkatkan. Artificial intelligence memiliki kemampuan untuk menganalisis preferensi perilaku dan data historis pengguna sehingga memungkinkan bisnis untuk menawarkan pengalaman dan rekomendasi dipersonalisasi. Yang kelima, ada inovasi baru. Nah, AI memiliki potensi pendorong dalam menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran. Nah, ini juga berpotensi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pendidikan, seperti keterbatasan sumber daya dan akses. Di banyak daerah, terutama di negara berkembang, akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi masalah. Dengan menggunakan AI ini, materi pembelajaran dapat diakses secara online. Adapun kekurangan AI, yang pertama, menimbulkan rasa malas di antaranya guru dan murid. Kemunculan AI ini membuat menjadi lebih efisien, bahkan mampu dikerjakan secara otomatis dalam waktu cepat. Tentu saja manusia akan beradaptasi dengan kelebihan waktu ini sehingga mampu mengatur ulang agar tidak terbuang sia-sia. Nah, yang kedua, ada implementasi yang mahal. Kelemahan terbesar yang paling jelas dari AI ini pengembangannya bisa sangat mahal. Bisa berkisar sampai $20.000 hingga jutaan dolar. Nah, biaya tersebut akan seimbang di kemudian hari setelah AI itu diterapkan sepenuhnya dan dapat membantu pembelajaran alur kerja. Degradasi ini mungkin bukan kerugian yang kentara seperti yang disebutkan di atas, namun mesin umumnya mengalami penurunan kualitas seiring berjalannya waktu. Yang keempat, berkurangnya lapangan pekerjaan untuk bagi manusia. Nah, karena ada AI semakin umum digunakan di perusahaan, dapat mengurangi pekerjaan yang tersedia karena AI dapat dengan mudah menangani tugas-tugas yang berulang. Nah, yang kelima, ada masalah etika. Penciptaan dan penerapan AI yang dapat menimbulkan banyak pertanyaan etika dengan penggunaan dan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Nah, AI juga dapat mengumpulkan data tentang orang-orang bahkan tanpa akses langsung ke informasi pribadi. Pentingnya bagi pembisnis untuk mengetahui kekurangan yang melekat pada penggunaan AI. Yang kedua, ini rumusan masalah yang kedua, pengaruh efektivitas AI dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini AI dapat berperan sebagai asisten yang harus memberikan umpan balik instan. Nah, siswa dalam mengatasi hambatan belajar dan memastikan mereka tetap terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dalam pengajaran tradisional. Tidak hanya itu, AI juga mampu meningkatkan efisiensi pengajaran dengan otomatisasi tugas-tugas administratif yang memakan waktu dan mungkin mendidik untuk lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa. Nah, kemampuannya untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran AI ini dapat membantu siswa dalam keputusan khusus untuk mendapatkan dukungan yang lebih personal dan efektif. Dengan demikian, penggunaan dan pengembangan teknologi AI dalam pendidikan bukan hanya sekedar inovasi, melainkan merupakan pelompatan besar menuju masa depan pendidikan yang lebih baik, yang lebih menghargai keberagaman dan potensi setiap individu dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan AI ini sebagai asisten pembelajaran telah membuka jalan untuk kemudian baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Kemampuan AI ini atau kecerdasan buatan ini menyediakan solusi pembelajaran yang disesuaikan oleh kebutuhan individu. Nah, adapun menurut latar belakang yang dinilai dari berbagai faktor. Transformasi digital dalam pendidikan ini. Yang kedua, ada tantangan dalam pembelajaran konvensional. Yang ketiga, kemajuan AI. Yang keempat, ada personalisasi pembelajaran. Yang kelima, ada umpan balik segera
atau AI ini dapat memberikan umpan balik instan kepada siswa, memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan atau kelemahan mereka. Dan keenam, meningkatkan efisiensi ya. Nah, integrasi kecerdasan buatan AI ini dan teknologi ini mengubah paradigma pendidikan tradisional, menawarkan kemungkinan baru untuk pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif. Nah, penerapan AI dalam pendidikan memiliki potensi untuk merevolusi pembelajaran dan pengajaran dengan mendukung siswa secara real time dan memberikan solusi efisien dan valid. Integrasi teknologi AI yang berhasil dapat meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Inisiatif seperti proyek di Open Campus menyatakan potensi penggunaan AI dalam menciptakan ekosistem pendidikan terbuka yang terpadu. Namun, adopsi teknologi pendidikan berbasis AI menghadapi tantangan terkait dengan penggabungan teknologi ini ke dalam budaya dan proses sekolah. Yang ketiga ada bab penutup. Nah, kesimpulannya itu AI dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai penggunaan algoritma dan model pembelajaran mesin untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari interaksi siswa, AI dapat menganalisis kebutuhan dan gaya belajar individu sehingga memungkinkan penyampaian materi yang lebih sesuai. Misalnya, platform pembelajaran berbasis AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal atau jenis materi yang diberikan kepada siswa berdasarkan kemajuan atau pemahaman mereka. Adapun kekurangan AI, yang pertama ada menimbulkan rasa malas di antara guru dan murid, implementasi yang mahal, degradasi, berkurangnya pekerjaan mahasiswa di lapangan, dan masalah etika. Dan adapun kelebihan AI, ini otomatisasi, analisis dan tingkat lebih lanjut, munculnya inovasi baru, personalisasi ditingkatkan. Nah, B. Pengaruh pembelajaran AI ini. Berdasarkan pembuatan AI memiliki pengaruh signifikan dalam pembelajaran, termasuk dalam penulisan paragraf. AI ini dapat membantu siswa dalam memberikan latihan yang disesuaikan analisis kemajuan dan umpan balik yang personal, sehingga meningkatkan keterampilan penulis mereka secara efektif. Pengaruh positif AI dalam pembelajaran paragraf ini seperti personalisasi pembelajaran, umpan balik instan, pengembangan keterampilan penulis, dan dukungan 24 sehari setiap hari. Dan di sini ada daftar pustakanya. Sekian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.